Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Farmasi UBP Karawang. Hari ini kita akan melaksanakan praktikum mengenai penentuan viskositas cairan dengan dosen pengampu Ibu Iin Putama Mursal MSI dan peserta praktikum yaitu dari FM20 kelas A, B, C, dan D. Saya selaku asisten lab Farmasi Fisika akan membimbing berjalannya praktikum. Nama saya Ahdiatul Munawar. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi mengenai penentuan viskositas cairan. Viskositas cairan dapat diukur menggunakan viskometer Oswald dan viskometer digital. Viskometer digital yang digunakan kita saat ini adalah viskometer Lamy Rheology. Nah, berdasarkan tipe alir, cairan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu cairan Newton dan cairan non-Newton. Cairan non-Newton dapat dibagi menjadi tipe time independent dan time dependent. Time independent berupa cairan pseudoplastis, plastis, dan dilatan. Sedangkan untuk time dependent berupa aliran tiksotropi dan anti-tiksotropi. Viskositas cairan Newton dapat ditentukan dengan cara mengukur waktu yang dibutuhkan bagi cairan untuk lewat antara dua tanda ketika ia mengalir karena gravitasi melalui suatu tabung kapiler vertikal yang dikenal sebagai viskometer Oswald. Tipe aliran yang dapat diukur viskositasnya menggunakan viskometer Oswald adalah tipe aliran Newton. Waktu alir cairan yang diuji dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan bagi suatu cairan yang viskositasnya sudah diketahui untuk lewat antara dua tanda tersebut. Viskositas cairan yang biasanya dijadikan sebagai standar pembanding adalah viskositas air. Digital scales. Clem-Danstatif. Viscometer Ostwald, bulb. Thermometer, spatula, stirring rod. Measuring flask, glass beaker, watch glass. Sucrosa, aqueduct. Larutan uji. Untuk mengukur larutan sukrosa 5%, 10%, 15%, 20%, dan 25% dilakukan dulu perhitungan. Untuk larutan sukrosa 5% dibuat dengan volume 100 ml dan yang dibutuhkan adalah 5 gram. Untuk larutan sukrosa 10% yang dibutuhkan adalah 10 gram. Untuk larutan sukrosa 15% yang dibutuhkan adalah 15 gram. Untuk larutan sukrosa 20% yang dibutuhkan adalah 20 gram sukrosa dalam 100 ml air. Dan yang terakhir, larutan sukrosa 25% yang dibutuhkan adalah 25 gram dalam 100.
akan mengukur kalibrasi dari pignometer. Yang kita gunakan yaitu pignometer 25 mili. Pertama-tama kita ukur suhu dari Aquades dulu. Suhu yang tertera yaitu 28 Celcius. Kita timbang bobot pignometer kosong. Bobotnya yaitu 22,71. Selanjutnya, isi pignometer dengan Aquades yang telah diukur suhunya. Diisi hingga penuh. Lalu tutup dan bersihkan. Setelah bersih, baru kita timbang lagi pigno plus air. Hasilnya itu 49,02. Selanjutnya kita mengukur densitas dari larutan uji. Pertama, sukrosa 5%. Kita masukkan ke pignometer yang sama yang telah dikalibrasi. Lalu tutup pigno dan bersihkan. Setelah bersih, timbang pignometer yang berisi bahan sukrosa dengan konsentrasi 5%. Catat hasil timbangan yaitu 49,50 gram. Lalu pignometer dibersihkan kembali menggunakan tisu. Kemudian dilakukan pengukuran densitas untuk sukrosa 10, 15, 20, dan 25%. Sekarang kita masuk ke dalam proses yang inti, yaitu pengukuran viskositas menggunakan viskometer Oswald. Pertama, masukkan dulu air atau Aquades, lebih tepatnya Aquades, ke dalam viskometer. Masukkan hingga bulk penuh. Seperti ini. Selanjutnya, pasang viskometer ke statif. Lalu pasangkan bulb atau rumble bulb, bola hisap, ke viskometer ke pipa yang lebih kecil. Setelah itu, tarik hisap Aquades ke atas dari garis A. Ini garis A dan ini garis B. Setelah itu, siapkan stopwatch untuk mengukur waktu alir dari Aquades. Setelah itu, lepaskan bulb sambil memegang stopwatch. Stop. Proses tersebut dilakukan sebanyak 5 kali pengulangan. 3. Sama seperti pengukuran viskositas pada Aquades, untuk pengukuran viskositas
sukrosa 5%, juga dilakukan pengulangan pengukuran sebanyak 5 kali pengukuran. Mulai. Stop. 4,28. Pengukuran sukrosa 10%. Masukkan. Mulai. Stop. 4,28. Mulai. Stop. 5,61. Pengukuran viskositas untuk sukrosa 20%. Hisap hingga ke atas tanda A. Kemudian lepaskan baut dan ukur waktu alin menggunakan stopwatch. Mulai. Stop. Setelah data didapatkan, maka dihitung viskositas dengan rumus sebagai berikut, yaitu viskositas dari cairan yang tidak diketahui dibagi viskositas dari cairan standar atau aqueous sama dengan densitas cairan yang akan dicari viskositasnya dikali waktu alir cairan yang akan dicari viskositasnya dibagi densitas cairan standar dikali waktu alir cairan standar. Ya. Sekarang kita akan menjelaskan mengenai viskometer digital yang kita gunakan, yaitu viskometer rheology. Ini adalah viskometernya dan ini adalah spindle. Ini spindle nomor 2, spindle nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6, dan ini spindle nomor 7. Nah, untuk fungsi spindle di sini yaitu hubungannya dengan viskositas adalah semakin besar viskositas maka semakin besar juga nomor spindle, namun untuk bentuknya lebih kecil. Untuk menentukan nomor spindle dari viskositas yaitu harus mencari dari referensi. Untuk proses pengukuran, pertama kita sambungkan sumber listrik dulu. Selanjutnya tekan tombol power pada alat. Tunggu hingga viskometer Lamy menyala. Sebelum digunakan, maka kita harus merestart dulu dengan cara zero setting. Start.
tunggu hingga selesai. Zero setting, kita menyiapkan dulu sampel. Sampel yang digunakan adalah facial wash dari hasil penelitian. Kita masukkan. Jika setelah zero setting selesai, maka akan menunjukkan layar seperti ini. Lalu klik dan kita setting atau pasang dulu spindle. Kita menggunakan spindle nomor 6 dikarenakan untuk facial wash menurut referensi menggunakan spindle nomor 6. Kita pasang ke dalam viskometer. Seperti ini. Pasang dan kita klik seperti ini. Baru sudah siap digunakan. Ini untuk mengukur viskositas dan ini untuk mengukur suhu. Seperti yang tadi, suhu akan mempengaruhi viskositas. Jadi, pada alat selain untuk mengukur viskositas, ada pengukur suhu. Jika sudah alat terpasang, maka dilakukan setting pada layar viskometer LEMI. Tekan pada pilihan measure. Nah, untuk ini kita menggunakan spindle R6 ya. Nah, ini ada pilihannya. Kita pilih R6. Oke. Untuk speednya, menurut referensi untuk facial wash itu speednya 100. Mengaturnya di sini, klik OK. Untuk duration, untuk penelitian ataupun praktikum minimal waktu yaitu 60 second. 60 second. Oke. Kalau sudah, kita letakkan sampel di bawah jarum viskositas. Atur ketinggiannya. Jika sudah kencang, maka tekan start. Untuk jarum viskositas, jangan menyentuh alas karena akan mempengaruhi nilai viskositas. Nah, jika sudah selesai maka akan tampil tampilan seperti berikut dengan measurement system spindle R6 karena kita menggunakan spindle nomor 6. Temperaturnya atau suhunya 26,7 derajat. Kecepatan atau itunya 100 rpm, time-nya 60 second, viskositasnya 3823 centipoise. Jika selesai, kita akan mematikan alat dengan prosedur ke home, tekan home, zero setting, start, tunggu beberapa saat hingga proses restart selesai. Proses zero setting selesai, maka akan tampil seperti ini, leader, dan tekan tombol power agak lama. Now, do you want turn off the device? Klik yes. Sekian praktikum mengenai penentuan viskositas cairan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.